Oke, halo everybody, welcome back to my channel di Ule Channel. Apa kabar kalian semua? Semoga dalam keadaan sehat selalu. Konten gue kali ini baru lagi nih. Ini motor Ojan masih baru, kena racun. Karena memang setiap hobi motor tuh kayaknya bakalan greget kalau motor standar-standar aja. Ini tuh motor baru banget. Bulan 5, baru berapa bulan sih Jan? 2 bulanan ya? 2 bulan. 2 bulan. Nah, ini kondisinya tuh shock udah di-upgrade. Apalagi di-upgrade udah pakai GOP dan sekarang mau di-upgrade kiriannya. Ini puli orinya PCX tuh merek Semco, kodenya K1Z, tapi ini udah custom. Udah rubah derajat, udah krok jalur juga dan pakai interlock. Jadi katanya biar akselerasi stop and go-nya tuh biar jos. Kebutuhannya untuk apa, Jan? Touring-touring atau Buat ini aja, buat gaul. oh, buat jauh? Buat nyalip Vario ya? Iya. Vario sekarang nggak kena spek goib. Vario sekarang gila kenceng-kenceng emang. Iya. Jadi ini modif dikit aja supaya akselerasi itu lebih enak di jalan. Dan ini Vario terbaru yang modelnya tuh glossy. Keren sih. Motor baru udah kena racun. Oke, sekarang langsung kita bongkar aja si PT-nya yuk. Yes. Nah, sekarang kita coba analisa sedikit nih. Kalau dilihat dari dalam bak si PT-nya ini bersih. Nggak ada kotoran dan nggak ada penumpukan kampas yang berlebihan. Artinya kalau dari kampas ganda kemungkinan sih masih aman. Ya aman, orang motor baru ya. Masa iya motor baru udah habis. Sebenarnya itu paling enak kalau udah pakai puli custom yang rubah derajat itu diimbangi dengan kartel terus kampas Daytona. Tapi kita ngelacinnya pelan-pelan aja. Pulinya dulu. Pulinya dulu. Terpulinya udah kurang baru pasti mangkoknya di kartel. Le, apa bedanya, Le? Standar sama yang udah paprasan, Le? Bedanya, Nah. pertama itu bedanya dari derajatnya. Nah. Kalau derajat standar itu 15, papasan udah kita ada yang pakai 13.7, 13.8 itu tergantung selera. Nah, faktornya kenapa kalau papasan itu dia akselerasi bisa lebih jos gitu, bisa lebih enteng. Itu adalah sudut kemiringannya. Kalau 13.7 itu dia lebih miring. Artinya buat ngejepit si penbel itu buat ngelempar ke atas lebih gampang. Beda dengan halnya yang 15 derajat itu lebih agak datar, jadi dia untuk naiknya itu bertahap gitu. Jadi kalau udah papasan itu dia ngejepit penbel supaya naik ke atas lebih maksimal. Kurang gitu, makanya rasanya di motor tuh jadi enak lah. Ada sentakan-sentakannya gitu. Terus kalau kita lihat dari puli standar nih. Ini puli standar ya. Ini bisa kelihatan nih penbelnya itu naiknya nggak maksimal, masih ada jarak gap kurang lebih berapa ini? 3 mili atau 4 mili nih. Dan di kipasnya pun sama. Tapi kalau puli udah bebutan itu biasanya maksimal, kemakan semua. Artinya tuh penbel naiknya maksimal. Jadi lari top speednya itu bisa lebih oke lah. Lebih jos ya. Lebih jos. Terus penyakitnya paling sering kayak gini, PCX 160 tuh identik dengan penyakit gredek ya. Pernah dengar kan Jan? Yoi. Penyakit gredek itu sering. Kayak semua motor deh itu, Le. Tapi lebih PCX tuh Lebih parah ya? Lebih parah. Karena Oke. kalau dilihat tuh lubang ventilasi pembuangan debunya itu nggak sebanyak motor lain kayak Motor lain, Vario. iya, benar. Jadi penumpukan debu paling banyak numpuk di sini. Dan kalau udah penumpukan debu, nanti si kampas ganda waktu mencengkram itu nggak maksimal. Yes. Artinya masih ada slipnya. Itulah terjadi gredek. Tuh. Jadi alangkah baiknya gimana nih, Le? Kalau buat PCX. Solusinya kalau gua ya yang gue terapin Yoi. di si Mawar ini, di sudut sini gue bikin lubang, tapi sudutnya aja. Tujuannya itu untuk membuang debu-debu yang udah bekas dari kampas gitu. Kenapa nggak dibikin enteng? Nah, kampas ganda ini juga berperan penting, nggak asal main bubut, karena pemberatnya ini kalau bisa disebut apa, balance lah. Oke. Ini harus menyesuaikan dari kapasitas mesin Yoi. gitu. Makanya PCX itu bisa disebut torsi badak ya, karena menyesuaikan ininya itu berat. Kalau makin enteng ya akan berubah lagi pasti karakternya. Jadi jangan asal ganti-ganti ya, Le. Jangan asal ganti-ganti tuh. Pertama sesuai kebutuhan, kedua berat badan si pengemudi juga harus tepat. Yoi. Penbel masih bagus ya, motor baru 2 bulan ya. Apanya Bisa lu nggak cek berubah? deh kayaknya, Le. Iya kayak gitu nggak usah dicek deh, langsung kita ganti aja. Terus juga PCX tuh paling sering ada suara kelotok-kelotok. Itu biasa ini lihat.
Nah, slidernya ngoplok. Iya, benar itu. Tuh biasanya penyakitnya. Dan kalau diganti hilang bunyinya tapi nggak awet. Iya. Ntar selang sebulan bunyi lagi. Roller gimana roller, Le? Kalau roller sih aman. Kalau roller menyesuaikan dengan pemiliknya ya. Ya, roller itu menyesuaikan pertama karakter mesin, Yoi. kedua kebutuhannya untuk apa dulu, Hmm. dan terakhir baru si berat badan pemiliknya. Ini roller standar tuh jauh banget, kita coba timbang beratnya nih. Ini roller standar 19 gram, nanti akan kita ganti pakai 14 gram ya Jan? 14. 13, masih ada batas toleransinya nggak? 0,5 gram. Nah, ini 14. 13, Coba bandingin, Le, yang udah di ini, Le. oke. Di papras sama yang standar gimana, Le? Paling kalau derajat sih nggak terlalu kelihatan ya, paling karena warnanya aja tuh. Ini baru di bubut kelihatan lebih cerah, tapi lebih kelihatan jalur roller. Oke. Tuh, jalur rollernya ini nih kita lihat ya tuh. Ini jalur tipis segini sisanya, ini yang masih standar masih tebel. Itu penting gak sih, Le? Pentingnya, dibilang penting sih penting, perannya ini untuk top speed. Yoi. Jadi roller itu bisa ngelempar lebih jauh, artinya nanti si puli ini bisa lebih rapat menjepitnya gini, lebih rapat dan pendel bisa naik lebih tinggi gitu. Nah makanya dibikin interlock kayak gini nih di papa 1 mili ini supaya nanti top speed dia ketemu masuk ke dalam gini nih waktu top speed. Roller ngelempar penuh di ujung dia rapet, nah si puli si pendel nanti naiknya lebih maksimal. Itu Itu yang standar belum ada interlock ya, Le? standar nggak ada interlock, tuh rata dia. Dan kalau dilihat juga jaraknya tuh lebih jauh. Mungkin kita lihat kasat mata aja lah ya. Yoi. Tuh. Ini yang udah bubut, ini yang standar. Nah, standar ini jarak gapnya lebih jauh. Ini kayak lebih rapat sedikit. Jadi si penbel itu nanti ngejepitnya lebih tinggi. Oke, suhu. Gambarannya gitu. Juga nih kalau teman-teman biasanya banyak tuh di YouTube nanya kenapa ada bercakan penbelt, itu faktornya adalah per ini kurang keras nih. Per kurang keras itu yang pertama, yang kedua penbelnya sudah memuai atau ngulur, jadi kendor bisa bergesekan sama ini. Kalau ditanya bahaya apa enggak, ya enggak bahaya, cuman risihnya kadang ada suara bunyi dari CPT kerincing gesekan, itu sebenarnya dari penbel yang nyengser, bikin suara nggak nyaman doang sih. Ini masih oblak nih. Nyalain pertama tuh pasti kasar karena rollernya baru melempar. Tapi yang kedua udah nggak akan bunyi klotok lagi. Gua tes dulu nih Jan ya. Yoi. Sudirman. Jauh banget nggak tuh? Hasil dari puli custom ini nggak merubah suara CPT, tetap halus, tetap kayak standar. Nggak bikin kasar artinya. Tolong tes dulu. Nggak, Le, jengat-jengat nggak, Le? Kalau menurut gue buat standar sih ini enak.
enteng banget buat akselerasi, stop and go. Cuman kan gue nggak tahu nih punya lu Jan sebelumnya kayak apa, terus setelah ganti puli rasanya juga kayak apa gitu. Coba langsung cobain dah. Jajal kali ya. Jajal. Yoi. Antasari boleh. Go. Gimana perubahannya Jan? Jos. Tinggal apa berarti? Tinggal mangkok kartel ya? Yoi. Perlahan. Tapi pasti. Oke pribadi segitu aja konten gue kali ini. Semoga dapat menjadi rekomendasi buat teman-teman semua, khususnya PCX. Buat daily, buat touring, buat kerja, kirian aja udah cukup sebenarnya. Segitu aja konten gue kali ini. Jangan lupa like, comment, and subscribe agar konten gue terus berkembang. See you, bye-bye.